tanggal 16 Mei 2026, Presiden Prabowo di hadapan para hadirin di Nganjuk, Jawa Timur, melontarkan sebuah pernyataan yang menurut gua cacat secara logika. Dia bilang begini, rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Dimana ucapan ini dalam menanggapi kisruh melemahnya nilai rupiah yang per hari Jumat 15 Mei 2026 kemarin sudah menyentuh di angka Rp17.600 per dolar. Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng kenapa pernyataan Presiden Prabowo tersebut cacat logika. Sebagai konteks, pernyataan tersebut itu disebutkan di dalam pidato kunjungan Prabowo ke Nganjuk, Jawa Timur. Menariknya, dari yang gue dapat, ada 2 video pidato Presiden Prabowo yang menyebutkan tentang rakyat di desa itu nggak pakai dolar. Pertama, di peresmian Museum Marsinah, lalu yang kedua, di peresmian Koperasi Desa Merah Putih di daerah Nganjuk. Kalau lu lihat videonya, yang lagi di peresmian Koperasi Desa Merah Putih, audiensnya itu ada beberapa menteri yang ikut. Salah satunya adalah Purbaya. Dan di situ Prabowo bilang kalau Purbaya masih senyum, tenang aja, baik-baik saja, intinya gitu. Bahkan dia bilang yang pusingin soal kurs dolar naik itu adalah Ibu Titi. Yang Ibu Titi ini adalah mantan istrinya dia, anak dari Presiden Soeharto. Nah, pernyataan Presiden Prabowo, kenapa cacat logika? Karena gini, gue mulai dari sesuatu yang paling basic, bahwa rakyat di desa tidak pakai dolar adalah benar. Let's say gue pakai nama Ibu Sarti, seorang petani singkong di daerah Ngawi, tidak pernah sekalipun membuka aplikasi Forex di pagi hari. Pak Darmin, seorang nelayan, tidak pernah duduk ngopi dan berdebat dengan temannya membahas tentang support level dari dolar. Enggak, mereka tidak tahu berapa harga nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini. Tapi permasalahannya adalah ekonomi tidak peduli apakah elu paham atau tidak tentang nilai tukar kurs suatu negara terhadap dolar Amerika. Kenapa? Karena begini, ketika rupiah anjlok seperti sekarang, yang bergerak itu bukan hanya angka di layar trader-trader forex yang ada di Jakarta. Karena yang bergerak juga adalah harga pupuk urea di kios pertanian di kecamatan-kecamatan yang ada di Indonesia. Lalu yang juga bergerak adalah harga ongkos solar kapal-kapal nelayan yang ada di Indonesia. Lalu ada lagi yang bergerak, harga tahu di warung-warung makan di seluruh Indonesia. Karena bahannya, yaitu kedelai, itu hampir 100% impor. Nah, disinilah juga ironinya. Rakyat desa adalah kelompok yang paling tidak punya tameng terhadap dampak pelemahan rupiah. Mereka tidak punya deposito dolar, tidak juga punya saham komoditas yang dijadikan sebagai hedge fund, tidak punya juga gaji yang bisa dinegosiasi untuk mengikuti tingkat inflasi. Mereka cuma bisa duduk pasrah menyaksikan margin hidup mereka menipis satu demi satu tanpa tahu harus menyalahkan siapa. Karena kenapa? Karena Presiden Prabowo sudah bilang mereka rakyat di desa tidak pakai dolar. Nah, dari pernyataan Presiden Prabowo tersebut, gue bisa bilang itu sebenarnya adalah bagian dari dia melakukan political deflection, bukan denial atau penyangkalan. Karena kalau dia denial, ya kita masih bisa membantahnya dengan memberikan data-data. Tapi kalau dia melakukan political deflection, yaitu manuver politik dengan cara membengkokkan narasi. Narasi yang tadinya lurus, dia bengkokkan, dia belokkan ke arah yang lain. Dan ini menurut gua lebih berbahaya karena caranya tuh halus. Dan yang seperti kita lihat, Prabowo mengambil fakta yang memang benar, tapi secara sempit.
yaitu rakyat desa tidak bertransaksi dalam dolar. Betul, tapi fakta tersebut dijadikan narasi seakan-akan membangun kesan bahwa kekhawatiran kita melihat ekonomi Indonesia secara lebih luas, secara makro, itu tidak valid. Sehingga hasilnya publik kita nih, gua dan elu yang khawatir terhadap pelemahan rupiah ini jadinya dianggap terasa lebay. Para ahli ekonomi yang memperingatkan dampak dari inflasi, nilai tukar rupiah yang anjlok, IHSG yang lagi juga anjlok, menjadi terdengar seperti melakukan propaganda yang negatif. Dan kelihatannya pemerintah ingin punya justifikasi untuk tidak merasa perlu bergerak dengan urgensi yang semestinya. Jadi bukan Presiden Prabowo sedang denial, enggak. Tapi ini bisa dibilang ya, menurut gue menjadi sebuah framing yang kalau dibiarkan bisa menjadi sebuah narasi yang akhirnya menjadi kenyataan, menjadi fakta yang ditelan mentah-mentah oleh banyak orang. Oke, gue nggak akan sepenuhnya membakar argumen Presiden Prabowo. Gue mau kasih ruang yang fair buat pernyataan dia. Karena begini, yang gue lihat, ada satu hal yang secara substansial itu benar, yaitu takut terjadi kepanikan massal. Di mana kalau sampai terjadi kepanikan massal, itu cost-nya juga besar. Karena kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar fluktuatif seperti ini dan nilainya malah makin memburuk, dan direspon dengan narasi Indonesia akan kolaps, Indonesia akan bubar, Indonesia akan runtuh. Jadinya ada resiko self-fulfilling prophecy. Jadi seakan-akan banyak orang juga berpikir, gue punya ramalan, dan ramalannya nanti akan jadi kenyataan karena terjadi capital outflow di mana modal, terutama modal asing, keluar dari Indonesia. Lalu juga konsumsi turun, lalu kepercayaan investor yang makin lama makin runtuh terhadap Indonesia. Dan sebagai presiden, sebagai pemimpin, Prabowo memang punya tugas untuk menstabilkan sentimen publik. Dan memang krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terjadi sekarang ini nggak serta-merta menjadi sebuah krisis sosial. Memang ada prosesnya, ada jedanya. Tapi bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Bukan berarti baik-baik saja, aman-aman saja. Karena kalau belum chaos, bukan berarti juga baik-baik saja. Karena gini, kalau memang tujuan Prabowo ingin menenangkan publik, sekaligus dia mau jujur dan terbuka soal kondisi ekonomi yang sekarang, sebenarnya ada banyak cara untuk menyampaikan, mengkomunikasikan, di mana ini memang masih menjadi masalah di kabinetnya Prabowo, termasuk Prabowo-nya sendiri, tanpa perlu terdengar dismisif. Contoh nih, misalnya Prabowo berbicara seperti ini. Dampaknya memang belum krisis, tapi pemerintah sedang bekerja keras untuk menjaga agar tidak sampai ke sana. Dan perlindungan bagi petani serta warga desa adalah prioritas utama dari pemerintah. Kalau dia ngomongnya begitu, gua rasa itu jauh lebih menenangkan, lebih jujur dan tidak menutup mata terhadap realita. Tapi sayangnya yang kita dapat adalah statement dari Prabowo yang bilang, rakyat desa nggak pakai dolar kok, gitu. Ya, rakyat desa memang nggak pakai dolar, tapi mereka pakai cangkul, mereka pakai jaring untuk menangkap ikan, dan juga mereka memakai yang namanya harapan bahwa kerja keras mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hari itu. Dan sebenarnya yang warga desa butuhkan dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan dari berbagai lapisan masyarakat, sebenarnya kami itu butuh seorang presiden yang mengerti bahwa sistem ekonomi global yang berbasis dolar Amerika itu memang nyata dan imbasnya ke desa itu juga nyata. Gitu loh. Bapak Presiden Prabowo, kalau misalnya Anda nonton video saya ini. Oke, itu ya dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu punya opini, silakan langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.